Kalau PSSI mau mengevaluasi Sintayong, ya lakukan saja. Lakukan saja, yang penting parameternya objektif. Targetnya apa, tercapai atau tidak. Kenapa? Karena di sepak bola ini nggak ada yang abadi, saudara-saudara. Setiap orang itu ada masanya. Claudio Ranieri berhasil mencetak sejarah juara Liga Premier bersama Leicester City, diganti juga. Joachim Low bersama Jerman, diganti juga. Jose Mourinho dengan AS Roma, diganti juga. Jadi pemujaan berlebihan kepada Sintayong itu juga salah, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotan, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, PSSI menyatakan akan segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Sintayong dan tim nasional Indonesia setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, mereka akan mengevaluasi itu. Saya nggak tahu apa yang akan menjadi bahan evaluasi itu, tetapi seharusnya yang saya pahami adalah evaluasi itu harus berdasarkan dengan parameter-parameter objektif. Objektif ya, ini harus objektif, jangan subjektif. Karena kalau subjektif ya berat lah, nanti orang nggak percaya. Harus objektif. Misalnya dia ditargetkan apa sih sebenarnya target dia? Target dia sudah tercapai atau tidak? Kalau target dia tercapai ya alhamdulillah, berarti dia bisa lanjut. Tapi kalau target dia tidak tercapai, ya sudah berhenti. Terus kemudian target itu direalisasikan harus kapan? Apakah sekarang setelah pertandingan akhir tahun 2024 ini atau apa? Atau nanti setelah Piala AFF atau nanti setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 itu berakhir atau apa? Nah, itu juga harus jelas parameternya, parameter objektif untuk menilai itu. Kalau dia memang dianggap selesai sekarang, ya sudah selesai, akhirilah dengan baik karena dia juga datang dengan baik. Kalau dia dianggap masih bisa lanjut, ya lanjutkan dan dukungan penuh harus diberikan, tidak usah setengah-setengah. Itu dan saya rasa juga dukungan penuh sudah diberikan lah. Dukungan penuh kepada Sintayong sudah diberikan PSSI. Buktinya naturalisasi pemain-pemain keturunan itu kan benar-benar apa ya, gaspol. Gaspol, saudara-saudara, gaspol dulu, di zaman dulu itu bisa berbulan-bulan, sekarang hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu bisa selesai. Kemudian dukungan masyarakat, dukungan supporter itu saya rasa juga sudah luar biasa kepada tim nasional ini. Nah, karena itu memang orang bekerja itu memang harus ada evaluasi. Targetnya apa? Dibebankan. Harus ada koreksi lah, saudara-saudara. Harus ada koreksi. Harus ada, semua orang ya, tidak hanya di sepak bola, di olahraga apapun itu harus ada selalu itu. Bukan hanya di olahraga, di orang kerjaan biasa saja itu juga harus dievaluasi, harus diberi target. Targetnya apa? Targetnya capai atau tidak? Kalau nggak capai ya sudah, kamu harus dihukum, harus disangsi. Itu seperti itu. Sekolah pun juga sama kan, harus ada targetnya, nilai segini. Kalau nilainya nggak mencapai, dia nggak lulus. Kayak begitu. Jadi semua orang itu sudah pasti harus dievaluasi, harus diberi target. Masalah Sintayong ini kan sebenarnya adalah over dukungan.
over dukungan lah, over dukungan yang yang terlalu over sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai over confidence. Sebagai apa ya? Ya pokoknya seolah-olah Sintayong ini selalu benar. Kayak begitu loh saudara-saudara. Ketika ada orang yang mencoba mengkritisinya, maka dia akan selalu langsung diserang, akan dikritik, dianggap pro lokal pret, dianggap ini. Contohnya Bung Towel itu sudah. Sebenarnya kan dia niatnya cuma mengkritik, tetapi kan ya begitulah. Kalau orang sudah mencintai idolanya itu dianggap selalu benar, kemudian diserang. Itu menurut saya salah satu kesalahan orang-orang kita lah. Ya saya nggak tahu apakah itu tersusun by design atau spontanitas saja, saya nggak tahu, tetapi faktanya itu seperti itu. Kecintaan supporter Indonesia itu kepada Sintayong itu menurut saya terlalu berlebihan sehingga terkesan anti kritik, padahal saudara-saudara, orang dimanapun seluruh dunia orang bekerja itu kalau dia nggak dikritik, pejabat itu kalau nggak dikritik ya susah. Pejabat publik itu kalau nggak dikritik ya dia akan semena-mena gitu loh. Jadi kritik itu tetap wajar. Nah ini kesalahan kita sehingga ketika hasilnya dianggap tidak baik ya begitu yang terjadi. Dan orang cenderung over confidence. Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya di edisi sebelumnya ketika banyak orang berteriak King Indo. Itu kan sesuatu yang menurut saya terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan realitasnya. Jangan berlebihan di sepak bola itu berbahaya, saudara. Bukan hanya di sepak bola lah, di kehidupan itu berbahaya. Karena di sepak bola khususnya maupun di hidup ini nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal, saudara-saudara. Kita lihat aja ya, ini contoh di sepak bola ya. Anda tahu Claudio Ranieri? Claudio Ranieri itu adalah pelatih yang mencetak sejarah bersama Leicester City, juara Liga Premier Inggris. Itu sejarah, saudara-saudara, luar biasa, hebat. Sejarah itu, juara Premier League, mengalahkan tim-tim besar di Inggris sana. Tetapi pada akhirnya dia juga diganti setelah Leicester City mengalami tren yang menurun di musim berikutnya. Joachim Löw, juara Piala Dunia 2014 bersama Jerman. Pada akhirnya juga diganti di Piala Dunia berikutnya setelah mengalami hasil yang rentetan pertandingan yang tidak bagus. Jose Mourinho itu yang masih segar. Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya membawa AS Roma menjadi juara Liga Konferensi Eropa. Itu adalah gelar Eropa pertama dalam sejarah AS Roma. Pada akhirnya juga diganti, saudara-saudara, diganti. Jadi tidak ada yang abadi. Kalau Sintayong, ini faktanya adalah Sintayong itu memang sukses bersama Indonesia di Piala Asia walaupun tidak juara ya. Sukses itu belum tentu selalu gelar, saudara-saudara. Belum tentu selalu gelar. Dia sukses membawa Indonesia ke babak 16 besar terlepas dari keberuntungan yang didapatkan. Kemudian di Piala Asia U23, playoff Olimpiade, itu sukses. Lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 itu juga sebuah prestasi, itu juga kesuksesan dia. Tetapi itu juga bisa saja dia tidak diganti juga nggak masalah. Bukan berarti sukses itu membuat Sintayong itu abadi, tidak. Seperti yang saya contohkan tadi, Claudio Ranieri sehebat-hebatnya Claudio Ranieri dengan Leicester City aja pada akhirnya dipecat juga, diganti juga. Jose Mourinho dengan AS Roma, bukan hanya AS Roma, dia dengan Inter Milan juga dipecat walaupun Inter Milan treble winner. Kemudian Real Madrid juara La Liga. Manchester United juara enggak? Chelsea dipecat juga, saudara-saudara. Jadi apalagi kalau cuma baru selevel lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala, walaupun itu sejarah bukan berarti kita harus mati-matian mempertahankan. Kalau memang sudah saatnya diganti ya diganti gitu loh. Kalau memang sudah eranya Sintayong itu sudah berakhir, ya sudah diakhiri itu dengan damai, diakhiri itu dengan. Jadi jangan mati-matian membela 1, 2, 3 orang pemain atau pelatih, bahkan pengurus PSSI pun nggak usah dibela mati-matian. Seolah-olah ini adalah membela agama, nanti masuk surga. Jangan seperti itu. Ini hanya sepak bola biasa ya, nikmati saja sebagai
boleh jujur saudara-saudara, kalau boleh bujur, Sintayong ini sebenarnya pelatih yang bagus lah menurut saya. Waktu dia datang itu saya salut sama dia, kenapa? Karena dia melakukan potong generasi. Itu yang saya salut sama dia, keberanian dia potong generasi itu luar biasa. Walaupun pada waktu itu mayoritas masih pemain-pemain Liga 1, anak-anak muda itulah, masih culun-culun, tidak masalah. Tetapi waktu itu proses, kan sebuah proses, walaupun hasilnya juga kalah dari Vietnam, kemudian main sama mana itu di skor yang cukup nggak masalah saudara-saudara, tetapi itu adalah sebuah regenerasi, potong generasi itu bagus, karena itu nanti akan dipetik 2, 3, 4 tahun berikutnya dan terbukti hasilnya dipetik di Piala Asia kemarin. Kemudian masalah disiplin, dia juga luar biasa. Pada ini kita bicara ketika awal-awal dia datang ya, itu luar biasa, dia disiplin, pemain terlambat coret. Kemudian lalu media sosial, media sosial itu yang penting, dia melarang media sosial digunakan ketika sedang dalam kegiatan bersama tim nasional Indonesia. Itu dia, karena apa? Karena dia sendiri nggak punya media sosial. Saudara-saudara, Sintayong itu waktu datang ke Indonesia itu nggak punya media sosial, dia nggak punya Instagram, dia nggak punya Twitter, dia nggak main Facebook, dia nggak punya YouTube. Baru setelah main di Indonesia ya ketularan lah. ketularan virus media sosial, TikTok apa segala itu pada awalnya dia. Tetapi kemudian semakin kesininya saya lihat Sintayong sudah tidak terlalu fokus lagi sepenuhnya mengurusi sepak bola. Dia sudah main media sosial. Kemudian pemain itu juga sekarang diizinkan memainkan media sosial ketika di hotel, ketika sedang kegiatan bersama tim nasional. Sintayong juga sudah mulai banyak kegiatan di luar sepak bola, ngurus ada yayasan itulah, dia ketemu pejabat lah, ketemu macam-macam itu. Jadi ya sudah kembali ke setelan pabrik. Nah, itu menurut saya. Dan itu media sosial itu bagus, tetapi sekaligus juga tidak bagus, saudara-saudara. Media sosial itu isinya kan saudara-saudara tahu sendirilah, apalagi orang netizen kita kayak bagaimana. Jadi itu ibarat dua sisi yang bertentangan, saudara-saudara. Di satu sisi dia positif, bisa jadi positif, di sisi lain dia bisa jadi sangat negatif. Dan sayangnya ini juga Sintayong, saya nggak tahu ya ini apakah faktor apa, saya nggak tahu, tetapi faktanya pemain sekarang itu mereka memainkan media sosial pun ketika sedang berada bersama pemusatan latihan tim nasional jelang pertandingan. Di hotel mereka merekam apa yang kejadian yang terjadi dengan mereka. Itu kan tidak bagus, saudara. Menghilangi konsentrasi, menghilangi fokus pemain itu sendiri ke pertandingan, karena komentarnya kan macam-macam. Itu saudara-saudara, kalau menurut saya Sintayong ini bagusnya ketika melatih sebuah tim dalam turnamen. Kalau menurut saya turnamen. Kenapa? Itu bagus dia. Karena dia punya waktu sekitar misalnya sebulan untuk persiapan sebelum turnamen. Itu dia bagus. Contohnya waktu Piala Dunia 2018 bersama Korea Selatan. Itu kan hasilnya kan bagus tuh. Walaupun kemudian Korea Selatan gagal lolos ke putaran berikutnya, tetapi dia mampu mengalahkan Jerman. Itu kemudian Piala Asia U23, Piala Asia 2023 itu membuktikan memang dia spesialisnya di situ. Jadi sebuah turnamen kan kenapa? Karena dia punya waktu untuk persiapan sebulan. Di situ dia menginstal semua ide-ide dia menginstal semua filosofi dia kepada pemain, dan pemain dalam waktu 1 bulan itu menangkap semua apa yang dia inginkan, baru kemudian tampil di medan pertempuran. Sementara sekarang ini adalah kualifikasi Piala Dunia, ini adalah sistemnya adalah maraton. Jadi jangka panjang sekali berputar, dan pemain hanya bergabung seminggu sebelum pertandingan. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari karena perjalanan jauh. Nah, ini kelemahan Sintayong menurut saya, ini ada di sini. Kalau dia turnamen, oke lah, itu bagus sekali. Makanya sebaiknya dia ditempatkan saja kalau ada turnamen itu dia yang melatih. Tapi kalau maraton seperti ini ya cari pelatih lain lah. Cari pelatih lain siapa? Apakah Jurgen Klopp atau siapa? Siapa itu namanya, Jose Mourinho atau Pep Guardiola, apa saya nggak tahu. Tetapi ya memang itu faktanya seperti itu. Faktanya Sintayong ini tampaknya kalau turnamen seperti maraton seperti ini, kualifikasi Piala Dunia ini yang panjang berlangsung dan hanya punya waktu singkat itu, tampaknya dia kesulitan, saudara-saudara.
menurut saya Sintayong ini masih bisa diberi kesempatan lah, diberi kesempatan sampai ke Piala Asia, kualifikasi Piala Asia ini berakhir. Nanti mungkin saja ya kalau nggak sampai Juni, ya sampai ketika pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Situ saja, itu karena secara teori ya sudah lawan kita, saingan kita itu ya hanya Bahrain dan Cina itu saja. Karena itu nanti yang kita logis saja lah, peringkat keempat atau ketiga ya pesaingnya Cina atau Bahrain itu gitu loh. Dua-duanya itu pesaing kita, itu saja. Nanti kita masih ada Piala AFF. Nah, kita kasih kesempatan di situ. Semoga bisa juara. Kalau nggak bisa juara juga ya mau dikata gimana? Mau dikata gimana saya nggak tahu. Tetapi kita masih bisa lah kita beri kesempatan. Jangan dihentikan. Kalau berhenti di tengah jalan itu saudara-saudara, itu nanti juga pelatih baru juga akan repot. Karena dia otomatis masih akan melakukan adaptasi lagi. Adaptasi lagi saudara-saudara. Adaptasi lagi. Kemudian belum tentu pemain yang dia pilih juga sesuai dengan keinginan dia. Jadi lebih baik kita tunggu sajalah. Kita tunggu sampai ini selesai. Kemudian nanti setelah kualifikasi Piala Dunia ini selesai, tak tercapai atau tidak. Kalau nggak tercapai ya sudah. Mau dikata apalagi nggak usah lagi dipertahankan. Tetapi kalau dia tercapai ya lanjut terus saudara-saudara, lanjut terus. Apalagi kalaupun nanti kita gagal di putaran keempat itu ya menurut saya tetap bisa dilanjutkan lah. Karena ya lanjut, karena itu termasuk targetnya berarti kan tercapai saudara. Kita juga harus sadar diri lah saudara-saudara. Orang kita itu baru saja pertama kali tampil di putaran ketiga, masa ya kita sesumbar akan lolos ke Piala Dunia. Nah, itu jadi step by step lah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangan. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin. Tadi kita bicara tentang masa depan Sintayong. Masa depan Sintayong di sepak bola Indonesia, apakah akan lanjut atau tidak? Apakah PSSI benar-benar akan melakukan evaluasi kepada Sintayong atau tidak? Berkaca pada hasil pertandingan yang sejauh ini sudah dijalani di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga, saudara-saudara. Secara teori Sintayong memang berhasil. Ini pelatih yang berhasil, saudara-saudara, berhasil di Piala Asia. Kita sukses di Piala Asia U23, kita sukses, kita lolos ke putaran ketiga, ini juga sukses. Kemudian keberanian dia melakukan regenerasi pemain itu juga luar biasa. Prosesnya berlangsung dengan bagus, prosesnya semuanya sejak pada awalnya, saudara-saudara. Tetapi kan namanya sepak bola ini nggak ada yang abadi, saudara-saudara. Tidak ada yang abadi, tidak ada. Semua orang itu ada masanya. Pelatih, pemain itu selalu ada masanya. Mungkin saja dia bagus di satu masa, belum tentu di masa lain dia bagus. Bagus hari ini, belum tentu besok dia bagus. Jelek tahun ini, belum tentu tahun depan dia juga jelek. Jadi itu selalu begitu. Sepak bola itu seperti roda yang berputar, seperti kehidupan lah. Ada kalanya dia bagus, ada kalanya dia jelek. Ada kalanya dia sukses, ada kalanya dia gagal. Itu sepak bola seperti itu. Jadi kalau PSSI mau melakukan evaluasi kepada Sintayong, ya lakukanlah itu. Lakukanlah, tetapi pesan saya adalah dengan parameter yang jelas, objektif, pisau analisisnya itu jelas. Kalau dia dianggap sukses, ya suksesnya apa saja disebutkan. Kalau dia dianggap gagal, ya gagalnya di mana saja sebutkan. Kemudian dicarikan solusi. Oh, solusinya begini. Kalau ini dia sudah ditambah pemain keturunan yang banyak, ternyata masih juga nggak bisa lolos Piala Dunia atau nggak bisa juara Piala AFF atau bagaimana, ya berarti harus berhenti. Tetapi kalau itu dianggap sudah bagus, ya lanjutkan saja. Jadi semuanya terserah pada PSSI. Semuanya terserah pada PSSI. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. Itu terserah PSSI bagaimana. Yang penting
parameternya objektif, saudara-saudara. Kenapa? Karena pelatih sekelas Claudio Ranieri, kalau saudara-saudara ingat, juara bersama Leicester City, dan itu sejarah. Pada akhirnya juga diganti karena eranya sudah berlalu, masanya sudah berakhir, peak performance-nya sudah hilang. Joachim Low, juara Piala Dunia 2014, diganti juga pada akhirnya. Jose Mourinho lah, nggak usah jauh-jauh, yang juara Liga Konferensi Eropa bersama AS Roma, itu sejarah. Pertama kalinya AS Roma dapat kompetisi Eropa, diganti juga. Jadi ya, sepak bola itu seperti itu, tidak ada yang abadi. Salah kalau kita memuja Sintayong berlebihan, seolah-olah dia itu nggak punya salah, seolah-olah itu dia dewa yang tidak mungkin salah. Itu. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!